What do you want with Elizabeth Gray? I think she might be the Irish desk. Halo semuanya, selamat datang kembali di channelnya Fan Movie Channel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Peaky Blinders yang sekarang masuk ke season 2 episode 3. Tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke alur ceritanya. Intro. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Di awal film, Mayor Campbell menerima laporan pembunuhan seorang pria Irlandia yang terjadi di jalanan Peaky. Dia kemudian meminta anak buahnya yaitu Moss mencari penginapan untuknya di London. Thomas kali ini sedang merekrut beberapa orang dan salah satunya adalah pria culun yang bernama Dick Badkit. Mereka akan membantu polisi untuk mencapai kuota penghukuman dengan menyerahkan para pria untuk ditahan selama 1 minggu, dan Thomas akan membayarnya 5 pound. Di rumahnya Bibi Polly masih tidak percaya dengan kehadiran anak laki-lakinya, yaitu Michael, yang telah dirampas saat dia masih kecil. Michael sepertinya dibesarkan oleh keluarga yang mendidiknya dengan baik, namun dia belum tahu bahwa keseharian ibunya adalah terlibat bisnis ilegal. Arthur dan Johnny yang tiba-tiba masuk ke rumah Bibi Polly terkejut karena melihat seorang pemuda yang nyatanya diungkapkan oleh Thomas, karena itu adalah keponakan mereka. Thomas menerima seorang mantan veteran perang yang bernama Kopral Billy Kitchen dari wilayah Black Country. Dia menunjukkan luka di dadanya akibat tertembak. Billy pun ternyata pernah mendapatkan medali perang seperti halnya Thomas. Thomas menunjuknya untuk memimpin brigade yang berjumlah 100 orang yang diperuntukkan untuk membentuk geng Yahudi. Michael anak Polly datang ke pub untuk menelepon ibunya di desa bahwa dia akan tinggal di sini bersama Polly. Karena Michael berusia 17 tahun, Thomas memintanya untuk pulang ke desa dan mengambil keputusan akan masa depannya hingga dia menginjak usia 18 tahun. Michael yang punya prinsip dan watak seperti ibu kandungnya ini memutuskan untuk tetap tinggal meskipun dia tahu bisnis yang dijalani keluarga Selby sangat keras dan berbahaya. 100 orang yang direkrut oleh Thomas dibawa menemui pimpinan gangster Yahudi. Mereka diberi pengarahan, dan jika orang bertanya siapa mereka maka jawabannya mereka hanyalah tukang roti yang sedang mencari pekerjaan. Mereka akan tidur di pabrik roti ini, namun ketika salah seorang dari mereka membuat lelucon. Ini yang dilakukan oleh si pimpinan gangster. Kemudian, Thomas pergi untuk menemui Ada yang berada di kota yang sama menempati rumah baru yang diberikan oleh Thomas. Dia mengatakan, ada sisa 800 pound dalam dana properti Selby. Dia ingin kembali membeli properti dan menyewakannya kepada orang miskin tanpa perbaikan dan air. Namun, jika mereka tidak membayar kakaknya Arthur yang mengandalkan fisik, akan mengusirnya. Bibi Polly mengajak Michael melihat rumah yang diberikan Thomas padanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengambil seorang pembantu dan dia menyediakan kamar untuknya. Dia ingin menghabiskan minggu di sana bersama-sama dan saling mengenal. Sementara itu, Arthur dihadang oleh Nyonya Ross, ibu dari anak laki-laki yang dia bunuh dalam pertandingan tinju. Dia menodongkan pistol ke arahnya, tetapi pistolnya salah tembak dan menembakkan cermin di belakang bar. Arthur menerjang ke arahnya, tetapi kemudian mengosongkan pelurunya. Glenn mengatakan kepadanya bahwa dia akan diberi kompensasi finansial. Patah hati dan marah, dia membalik meja dan berteriak, seseorang harus menghentikan kalian. Inspektur Campbell rupanya sudah berada di sebuah penginapan di Camden Town. Seorang wanita yang berada di tempat ini membantunya. Ketika dia akan mencari makan, rupanya Thomas sudah menantinya. Campbell tidak menyukainya, karena surat yang dikirimkan Thomas untuk atasannya yaitu Churchill. Pimpinan gangster Sabini mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa tugasnya untuk membunuh sasaran mereka yang mungkin dia maksud adalah kepala gangster Yahudi. Belum bisa dilakukan karena dikelilingi oleh pasukan. Salah satu bandar mereka baru saja dikurung, yaitu si pemuda culun tadi.
Sabini meminta pemuda itu dibunuh sebagai pesan kepada mereka, dan kemudian selanjutnya giliran Thomas Shelby. Dua orang yang dikirim gangster Sabini langsung menjalankan misinya untuk membunuh si culun yang tidak berdosa ini, yang dianggap sebagai anggota Peaky Blinders. Karena kejadian itu, Thomas meminta anak buahnya Scottwood untuk sengaja masuk penjara dan mencari pelakunya. Thomas kemudian meminta izin Bibi Polly menggunakan uang 1000 guinea untuk membeli kuda betina ras murni. Ini adalah bagian dari rencana Thomas. Saat mereka ditangkap polisi yang berpihak kepada Sabini, maka mereka akan mempunyai tiket ke wilayah pemilik yang berada di kalangan atas, termasuk Derby, yang menjadi tempat pacuan Sabini 10 tahun terakhir. Tiba-tiba Michael masuk dan ingin bergabung, namun Bibi Polly dengan keras melarangnya. Sebelum pergi, John mengingatkan Bibi Polly saat dia sesuai Michael dirinya sudah membunuh 100 orang dan melihat 1000 lainnya telah mati. Jika Bibi Polly ingin dia tinggal maka izinkan dia untuk bergabung. Thomas dikawal oleh timnya dan Michael juga ikut serta. Kemudian mereka berangkat menuju ke lokasi pelelangan kuda. Sesampainya di lokasi, ada seorang wanita yang melirik kepada Thomas. Dan giliran kuda betina itu Thomas dan wanita itu beradu tawar. Mereka saling bersaing hingga angkanya begitu fantastis. Rencana awal Thomas dia ingin membeli kuda itu senilai 1000 guinea. Namun karena wanita itu, dia harus mengocek sebesar tahun 2050 guinea. Thomas akhirnya memenangkan pelelangan ini. Ketika akan pergi wanita yang bernama May itu memperkenalkan dirinya kepada Thomas. Dia berprofesi sebagai peternak dan pelatih kuda pacuan. May berniat membeli kembali kuda itu, namun Thomas berniat untuk ikut pacuan. May kemudian sangat tertarik kepada Thomas terlebih, dia adalah janda yang kesepian. Saat mereka hendak pulang tiba-tiba anak buah Sabini hendak menembak Thomas. Ketika Michael pulang, dia menceritakan kepada Bibi Polly bahwa keluarga Shelby luar biasa. Dan Thomas sedikit lega setelah lolos dari rencana pembunuhan Sabini, sekaligus mendapatkan tiket untuk naik ke level kalangan atas melalui si janda cantik tadi. Dan film pun berakhir. Akankah Thomas bisa merubah dunia? Kita nantikan saja di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton di channel ini. Salam dan sampai jumpa.